Kita masuk ke sesi pembelajaran yang pertama, yaitu tentang mindset penghambat diri. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena untuk mengejar suatu kesuksesan yang kita mau, biasanya faktor penghalang terbesar ini ada di dalam diri kita. Jadi internal kita lah yang berperan sangat penting, yaitu tentang mindset apa saja atau mental blocking apa saja yang menghambat kita. Menurut pengamatan saya, setidaknya ada 3 hal yang menghambat diri Anda ketika Anda ingin meraih sukses di dalam membangun bisnis usaha toko listrik. Yang pertama yaitu kalau nanti laku, kalau nggak laku bagaimana? Ya teman-teman, hal seperti ini, pendapat seperti ini seolah-olah ini benar adanya, tetapi yang jelas ini adalah salah. Kenapa ini salah? Karena belum saja melangkah Anda sudah membatasi diri dan tidak percaya diri, dan bahkan cenderung seolah-olah Anda tidak percaya Tuhan kalau Tuhan yang akan kasih rezeki. Jadi yang jelas Tuhan itu selalu kasih rezeki kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Apalagi kalau Anda seorang muslim, maka sudah sangatlah jelas ada hadisnya di situ, dan semua makhluk hidup itu memang dijamin rezekinya. Kita kembali ke fokus untuk membangun kesuksesan di bisnis toko listrik. Jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda harus yakin seyakin-yakinnya kalau jualan itu pasti laku, jualan itu pasti ada yang beli. Dan yang namanya kerja keras ini tidak akan membohongi hasil. Kemudian mindset yang kedua yaitu kalau ada barang yang nggak laku, apakah bisa ditukar dengan barang yang lebih laku? Ya teman-teman, sekali lagi hal-hal seperti ini kelihatannya benar adanya, tetapi memang ada banyak sekali faktor yang harus Anda perhatikan. Yang pertama yaitu namanya produsen itu mau bikin merek apapun, mereka ini harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jadi urusan laku nggak laku ini adalah tergantung kepada kitanya yang jual. Jadi yang benar adalah Anda harus berusaha secara sungguh-sungguh, harus secara totalitas Anda harus bisa jual barang yang menurut Anda itu nggak laku. Nah di sini kuncinya adalah Anda harus pilih-pilih supplier yang betul-betul kompeten. Jadi jangan mau Anda itu dikirim barang ini barang itu tanpa konfirmasi terlebih dahulu, terutama untuk ketika Anda repeat order. Sampai di sini sangat jelas, jadi Anda harus mengupayakan semaksimal mungkin dan 90% Anda harus berkeyakinan Anda bisa jual barang yang menurut Anda saat ini adalah barang yang tidak laku. Setiap produk ini memang memiliki pangsa pasar tersendiri, jadi boleh jadi barang yang Anda order ini bisa lakunya agak lambat karena Anda belum menemukan konsumen yang pas. Kita masuk ke mindset penghambat diri yang nomor 3, yaitu jualan itu harus untung sedikit biar laris. Jualan itu harus untung sedikit biar lancar. Apakah betul seperti itu? Ya teman-teman, pendapat seperti ini memang seolah-olah sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat kita. Dan ini tentunya ini tidaklah benar. Yang harus Anda ketahui adalah yang namanya harga pasar ini terbentuk dengan sangat kompleks. Jadi kompleksitas yang ada ini membentuk suatu harga dari suatu produk ataupun jasa. Kemudian yang harus Anda perhatikan lagi adalah masalah biaya operasional dan juga biaya lain-lain tentang kehidupan Anda. Jadi pada intinya adalah Anda itu bebas untuk menentukan harga jual berapapun ya. Jadi yang terpenting adalah pembeli mau beli dan mampu untuk membayarnya. Dan tidak ada sama sekali standar-standar yang ditentukan untuk acuan harga jualnya. Saya akan mencontohkan studi kasus di saat migrasi dari TV analog ke digital ini. Kita jual grosir yang namanya STB ini, minimal kita mendapatkan keuntungan 17-20 ribu, dan ini kita distribusikan ataupun kita jual secara grosir. Jadi misalnya pada saat itu dalam 1 minggu hampir laku 1000 piece, kurang lebih 900-an sekian, ini kita kalikan 17.000, yang artinya jualan itu nggak harus melulu untungnya sedikit biar lancar, tetapi harga pasarlah yang akan membentuknya, dan itu yang namanya rezeki. Jadi belum tentu juga ketika kita mendapatkan keuntungan, misalnya ambil keuntungan 5.000 untuk sebuah STB kemudian bisa laku 3.000 piece, itu belum tentu. Jadi sekali lagi yang namanya jualan harus untung sedikit itu tidak benar adanya.